Selamat berjumpa dengan proyek pembangunan Waduk Batu Tegi. Tayangan ini menampilkan kronologi proses pembangunan Waduk Batu Tegi yang terletak di Provinsi Lampung, sekitar 90 km sebelah barat daya Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung, semula merupakan kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung, di mana dengan perkembangannya yang pesat sekarang ini menjadi satu kota yang luas sekali. Kota ini disebut kota tapis berseri, tertib, aman, patuh, iman, sejahtera, bersih, rapi, dan indah. Bendungan Batu Tegi terletak sekitar 90 km di barat daya kota yang terletak di mulut Teluk Lampung ini. Irigasi WC Kampung mulai dikembangkan pada tahun 1935, yaitu dengan dibangunnya Bendung Argo Guru pada Sungai WC Kampung di Kecamatan Tegi Neneng, Kabupaten Lampung Selatan, beserta sistem jaringan irigasinya. Areal persawahan yang telah dapat diairi pada saat musim rendengan atau musim hujan hingga saat ini adalah seluas 43.588 hektar. Dari studi yang dilakukan pada tahun 2000, potensi lahan pertanian yang bisa dikembangkan dengan irigasi teknis mencapai sekitar 66.573 hektar. Pembangunan Bendungan Batu Tegi merupakan alternatif bagi pengembangan irigasi WC Kampung, di samping manfaat lain seperti pembangkit listrik, air baku, pariwisata, pengendalian banjir, dan perikanan. Tujuan dan manfaat Bendungan Batu Tegi. Yang pertama adalah untuk peningkatan areal persawahan dan intensitas tanam, yaitu tanaman padi rendengan dan gadu. Tanpa Bendungan Batu Tegi adalah seluas 62.642 hektar. Tetapi dengan Bendungan Batu Tegi ada areal seluas 108.553 hektar. Sehingga peningkatan intensitas tanam ada 45.911 hektar. Yang kedua adalah untuk pembangkit tenaga listrik. Kapasitas yang terpasang adalah 2 kali 14 MW dengan energi yang dihasilkan adalah sebesar 100 GWh per tahun. Manfaat yang ketiga adalah untuk penyediaan air baku, untuk air minum sebanyak 2.250 liter per detik yang akan dipergunakan untuk Kota Bandar Lampung sebesar 2.000 liter per detik, kemudian Kota Metro sebesar 200 liter per detik, dan Branti sebesar 50 liter per detik. Sedang manfaat yang lain adalah untuk pengendalian banjir, pariwisata, dan perikanan.
Bendungan Batu Tegi terletak di Desa Waiharong, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yaitu sekitar 90 km ke arah barat daya dari kota Bandar Lampung dan sekitar 20 km dari Talang Padang. Salah satu pintu masuk kota Bandar Lampung adalah Pelabuhan Peti Kemas Panjang yang merupakan jalan keluar masuk industri dan komoditi dari luar daerah ke Bandar Lampung dan sebaliknya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pintu masuk lain adalah Pelabuhan Bakahuni yang merupakan jalur perhubungan penumpang maupun barang dari Jawa, Sumatera, dan sebaliknya. Tahapan studi yang telah dilakukan adalah studi kelayakan yang dilaksanakan pada tahun 1978, dilakukan dengan dana dari Bank Dunia (IBRD) oleh konsultan PRC, ICI, Sinoteh, dan Cadenes, dan diselesaikan detail desainnya pada tahun 1983. Pekerjaan review desain, supervisi, dan OP dilaksanakan mulai Agustus 1995 sampai dengan November 2003 oleh konsultan Nippon Kui yang berasosiasi dengan Sinoteh Engineering Consultants dan berasosiasi dengan konsultan lokal yaitu PT Indra Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Wiratman dan Associate, PT Bakti Werdatama, Indek dan Associate. Pekerjaan ini didanai oleh Loan JBIC OECF IP 387 dan rupiah murni. Biaya pelaksanaan konstruksi termasuk pembebasan tanah sebesar 860 miliar rupiah dan pekerjaan pembangkit listrik tenaga air menelan biaya sebesar 60 miliar rupiah. Luas tanah yang perlu dibebaskan untuk keperluan pembangunan Bendungan Batu Tegi meliputi 7 desa dalam 2 kecamatan yang terletak di Kabupaten Tanggamus. Jumlah penduduk yang harus dipindahkan sebesar 1967 kakak dengan jumlah jiwa rata-rata 3-5 orang per kakak, di mana penduduk ditranslok di daerah Mesuji dan sebagian secara swakarsa pindah di daerah di sekitar waduk. Setelah menerima ganti rugi dari proyek, sebagian penduduk pindah ke daerah lain dan sebagian pindah ke sekitar areal proyek, yaitu daerah yang masih di dalam wilayah desa yang sama. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, proyek sangat memperhatikan keberadaan mereka dan membantu pembuatan dan perbaikan jalan kampung serta pemberian air bersih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah proyek. Total dana pembangunan Bendungan Batu Tegi berasal dari dana APBN dan loan OECF JBIC sebesar 920 miliar rupiah. Bendungan dengan daerah tangkapan seluas 424 km persegi nantinya akan menggenangi areal seluas 25 km persegi dengan volume tampungan sebesar 665 juta meter kubik.
Pekerjaan pembangunan bendungan Batu Tegi dimulai ditandai dengan peresmian peledakan pertama pada tanggal 15 April 1996. Dengan ditandai secara simbolis peledakan pertama, maka pekerjaan pembangunan bendungan dimulai. Sebelum pekerjaan utama yaitu pelaksanaan pembangunan bendungan Batu Tegi dimulai, maka perlu dikerjakan terlebih dahulu pekerjaan infrastruktur atau fasilitas pendukung seperti penyiapan jalan masuk proyek, penyiapan base camp, baik untuk konsultan maupun kontraktor, kantor proyek, fasilitas penyediaan air bersih, penyediaan listrik, dan lain sebagainya. Pekerjaan utama dimulai dengan pembuatan diversion tunnel yang berguna untuk mengalihkan air sungai agar pekerjaan penimbunan tubuh dam dan pekerjaan lain seperti pelipah, bangunan pengambilan, dan lain sebagainya dapat dilaksanakan dengan lancar. Pekerjaan galian dan pembuatan terowong umumnya dilakukan dengan mempergunakan bahan peledak, dinamit, dan ANFO atau amonium fuel. Di samping itu, dibantu pula dengan peralatan berat lainnya, bulldozer, eskavator, dump truck, loader, dan lain sebagainya. Pekerjaan pembuatan diversion tunnel ini termasuk dalam paket pekerjaan lot 1 bersama pekerjaan bangunan pelimpah dan terusan air. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh kontraktor Taisei PPJU dengan dana dari loan JBIC OECF IP 387. Bahan material terutama untuk timbunan tubuh bendungan dan bangunan fasilitas lainnya hampir seluruhnya diperoleh dari material tanah dan batu di sekitar lokasi bendungan. Beberapa dilakukan pula proses pemecahan batu crushing plant, terutama untuk memperoleh bahan pasir dan kerikil yang bagus kualitasnya.
Peristiwa tembusnya terowong Pengela merupakan suatu hal yang patut ditandai, karena ini merupakan tanda suksesnya pekerjaan penggalian terowongan. Peristiwa ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Bapak Pujono Pranyoto. Peresmian pengalian air Sungai Wesekampung ke terowong Pengela diresmikan oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Bapak Subiakto Cakrawardaya. Dengan ditandai bunyi sirine yang dibunyikan oleh Bapak Subiakto, maka secara resmi air Sungai Wesekampung dialihkan melalui terowong Pengela. Dengan demikian, pekerjaan utama timbunan tubuh dam dan bangunan pendukung seperti pelimpah, bangunan pengambilan, rumah hois, dan lain sebagainya dapat dilaksanakan. Pelimpah berfungsi sebagai pembuang kelebihan air yang tidak tertampung oleh waduk. Pelimpah direncanakan dengan tipe OG dengan lebar ambang 52 meter, diteruskan dengan terowong miring dengan diameter 11,5 meter yang di bagian hilir menyatu dengan terowong Pengela. Terusan air atau waterway berupa terowong dengan diameter 3,5 meter dan panjang 414 meter. Terusan air atau waterway ini akan membawa air menuju ke powerhouse dan outlet irigasi. Untuk menjaga keamanan dalam tubuh sepanjang terowong waterway, maka diperlengkapi pula dengan pemasangan rock bolting yang dimasukkan ke dalam batuan pondasi
sekeliling lubang terowong. Pekerjaan paket lot 2 meliputi pekerjaan sipil tubuh bendungan, bangunan pengambilan, gedung pembangkit, dan outlet irigasi. Paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh kontraktor RCA, NK, Teguh JO dengan dana berasal dari Loan JBIK, OECF, IP 423. Pelaksanaan penimbunan tubuh bendungan dimulai dengan galian sampai tanah keras dan pembuatan inspection gallery. Pada permukaan dasar pondasi bendungan, setelah digali, diperbaiki dengan melaksanakan slash grouting, consolidation, dan dental grouting. Masing-masing dilakukan dengan mencemprotkan bahan pasir dan semen di permukaan atau ke dalam pondasi bendungan. Inspection gallery atau terowong inspeksi diperlukan untuk tempat melaksanakan pekerjaan curtain grouting nantinya. Dan setelah selesai pekerjaan terowong ini, berfungsi pula sebagai terowong inspeksi untuk mengamati perilaku bendungan seperti mengamati tentang adanya bocoran dan lain sebagainya. Selama penimbunan tubuh bendungan, maka dipasang pula peralatan instrumentasi untuk mengamati keamanan selama pelaksanaan pembangunan bendungan. Pemasangan dan pemadatan tanah di sekitar lokasi instrumentasi dilakukan dengan ekstra hati-hati, mempergunakan peralatan stamper, bahkan kadang-kadang secara manual memakai tangan biasa. Bersamaan dengan itu pula, penimbunan tubuh bendungan di atas galeri mulai untuk dilaksanakan. Penimbunan tubuh bendungan dibedakan menjadi 5 zona. Penimbunan zona 1 yaitu penimbunan inti kedap air dengan material berupa tanah lempung. Pada lapisan terbawah di atas galeri, material dihampar setebal 10 cm dan dilakukan pemadatan dengan stamper.
Dan pada lapisan selanjutnya, material dihampar dengan ketebalan 30 cm dan dilakukan dengan pemadatan dengan siput roller. Penimbunan zona 3, yaitu penimbunan filter yang dibedakan menjadi 3 macam zona. 3A berupa pasir halus, zona 3B berupa pasir dan gravel atau kerikil dengan diameter maksimum 40 mm, dan zona 3C berupa pasir agak kasar. Zona 2, 4, dan 5 dengan bahan material berupa batu diambil dari kuare tangkis kuning. Penimbunan zona 2 yaitu berupa penimbunan material batu dengan diameter maksimum 80 cm. Penimbunan zona 4 berupa penimbunan batu dengan diameter maksimum 40 cm. Penimbunan zona 5 atau riprap yang berguna untuk sebagai lapisan penutup pelindung tubuh bendungan. Zona ini berupa batu yang disusun rapi, merupakan lapisan terluar dari tubuh bendungan di bagian upstream atau hulu. Material yang dipakai adalah batu dengan diameter maksimum 100 cm. Power house adalah rumah pembangkit listrik dengan tipe indoor. Dari sini nanti akan dihasilkan listrik sebesar 28 MW yang dibangkitkan oleh 2 buah turbin dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 14 MW. Bangunan pengambilan merupakan bangunan tempat masuknya air yang akan melewati terowong dan menuju ke outlet irigasi dan powerhouse. Bangunan ini direncanakan dengan tipe miring. Bangunan ini mampu melewatkan air sebesar 180 meter kubik per detik. Pekerjaan lot 3 meliputi pekerjaan hidromekanikal, fabrikasi penstock dengan bahan dasar buatan Korea dilakukan di pabrik. Tari bedana, tari bedana, tari rantumbai, tari
Kemudian setelah jadi, baru diangkut dan dipasang di lokasi PLTA. Lapangan andang ulah jejama di guai helang lestariko. Lapangan andang ulah jejama di guai helang lestariko. Danang ganta tariram saka tariram tumbai atau kotano. Danang ganta tariram saka tariram tumbai atau kotano. Untuk keamanan setiap sambungan penstock, telah dilakukan pula pengujian mempergunakan sinar X. Penstock atau pipa pesat yang menuju ke powerhouse terdiri dari 2 buah pipa baja, penstock 1 dan 2 dengan diameter 2,5 meter. Sedangkan penstock yang pertama dibagi lagi menjadi 2 cabang dengan diameter 1,7 meter yang akan menuju 2 buah turbin. Sedang penstock 2 juga dibagi 2 cabang diameter 2,1 meter menuju ke bangunan outlet pengeluaran untuk irigasi. Bangunan pengambilan dilengkapi dengan pintu untuk pengaturan debit dan untuk menghindari sampah-sampah yang masuk dan bisa mengganggu operasi waduk, dilengkapi pula dengan bangunan trash rack. Pekerjaan lot 1BA terdiri dari pekerjaan generating equipment dan switchyard yang dilakukan oleh kontraktor Sumitomo Corporation. Pekerjaan ini dimulai bulan September 1998 sampai dengan bulan Agustus 2001 dengan dana loan JBIC OECF, IP 464 dan APBN.
Pekerjaan Lot 2BA terdiri dari pekerjaan 150 kV transmission line dan substation Batu Tegi Pagelaran. Dilakukan oleh konsorsium dari kontraktor PT Mutireksa, PT THT Putra Tunggal, dan PT Putra Dharma Harmoteknik. Pekerjaan ini dimulai bulan Juli 1998 sampai dengan bulan Juli 2001 dengan dana loan JBIK OECF IP 464. Secara resmi, waduk dinyatakan siap untuk diisi, dinyatakan dengan bunyi sirine yang dilakukan oleh Menteri Kimpraswil, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sunarno, Diploma HE, pada tanggal 23 Agustus 2001. Pengisian waduk ditandai dengan penutupan terowong pengelak, sehingga air sungai tidak mengalir keluar, tetapi tertampung di dalam waduk. Suatu era baru telah terjadi. Satu bendungan besar lagi telah kita punyai, dengan harapan agar dapat membantu masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Lampung. Semoga bendungan ini dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana yang direncanakan dan diharapkan. Dan tentunya untuk mencapai semuanya itu, perlu dukungan dan partisipasi dari kita semua, khususnya masyarakat di sekitar waduk, untuk ikut menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan, sehingga bendungan Batu Tegi dapat berguna sesuai dengan harapan kita semua. Seperti apa yang dihimbau oleh Bapak Menteri Kimpraswil, Bapak Dr. Insinyur Sunarno, untuk penduduk di sekitar waduk, kami mohon supaya menjaga untuk menjaga hutan. Jadi dalam hal ini jangan menebang kayu-kayu di hutan secara liar, karena akan mengakibatkan sedimentasi, dalam arti jadi itu hutan gundul sehingga banyak lumpur atau sedimentasi menutupin waduk, sehingga umur daripada waduk tadi yang seharusnya itu 50 tahun atau 100 tahun itu tidak akan tercapai. Jadi dalam hal ini nanti waduk itu sendiri tidak akan berfungsi secara maksimal, sehingga dalam hal ini kita harapkan masyarakat sekitar waduk tadi ikut melestarikan daripada hutan di sekitar waduk ini. Pada saat ini, air dalam waduk Batu Tegi telah mencapai sekitar elevasi 264 meter, di mana elevasi air tertinggi yang direncanakan adalah elevasi 274 meter. Pekerjaan penghijauan dimaksudkan sebagai upaya perbaikan lingkungan fisik yang pada saat pembangunan bendungan mengalami kerusakan. Perbaikan lingkungan ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman serta estetika yang menarik. Selain itu, penghijauan ini berguna untuk mencegah erosi permukaan dan sedimen, sehingga bisa memperpanjang umur waduk, dan hasil penghijauan dapat dimanfaatkan pula oleh penduduk, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk di sekitar waduk. Bekas boro area B seluas 133,25 hektar dan boro area 1 dan 2 yang terletak di kiri dan kanan jalan masuk proyek dari Toto Margo, daerah Sabu Ijo sepanjang genangan waduk seluas 28.641 hektar telah ditanami pula dengan 17.770 pohon terdiri akasia,
Trembesi, johar, sengon, bougainville, rambutan, mahoni, dan lain sebagainya. Spoil bank, lokasi pembuangan material seluas 4.742 hektar, dan daerah sekitar perkantoran telah dilakukan pula penghijauan dengan lebih dari 30.000 pohon. Pada daerah ini, seluas 7 hektar juga diperuntukkan untuk area arboretum sebagai kebun koleksi tanaman langka yang mempunyai nilai ekonomis, historis, dan nilai riset. Diharapkan setiap tamu yang melakukan kunjungan dinas, penelitian, dan lain-lainnya nanti akan berkenan untuk melakukan penanaman pohon yang berikutnya. Agar dapat memenuhi fungsi seperti yang direncanakan, bendungan Batu Tegi dilengkapi dengan bangunan-bangunan pendukung, seperti misalnya untuk mendukung pekerjaan operasi dan pemeliharaan. Bendungan Batu Tegi dilengkapi pula dengan fasilitas gedung OM yang merupakan pusat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan bendungan dan bangunan fasilitas pelengkapnya. Semua petugas dan operator untuk pengoperasian waduk, pintu-pintu pengambilan air ke saluran irigasi, katup valve pipa ke powerhouse, dan operasi turbin, semua telah dilatih secara khusus dan mampu mengoperasikannya dengan baik. Ruangan OM Equipment Storehouse fungsinya untuk menyimpan peralatan berat beserta spare part serta
pemeliharaan perbaikannya. Dalam ruangan equipment storehouse, dilengkapi dengan peralatan-peralatan meliputi dump truck, forklift untuk pengangkutan, bulldozer dan eskavator untuk penanggulangan longsoran secara darurat, kompresor dan tenaga penggerak genset, serta tower crane. Diharapkan bila terjadi gangguan dan kendala dalam pengoperasian waduk, maka permasalahan tersebut segera dapat diatasi dengan cepat. Ruang informasi yang dibutuhkan tentang Bendungan Batu Tegi tersimpan dengan rapi di gedung ini. Peralatan instrumentasi bendungan meliputi antara lain sebagai berikut: foundation pisometer, embankment pisometer, earth pressure cell, inclinometer, vertical settlement layer, seabed, surface movement bombing, Gordon tube pressure gauge, gallery pisometer, dan observation well. Masing-masing alat-alat ini berguna untuk mengamati perilaku bendungan, sehingga bisa termonitor terus-menerus dan dapat segera ditanggulangi secara tepat jika ada bangunan atau bangunan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jeti yang berfungsi pula sebagai dermaga untuk keperluan pemeliharaan rutin maupun keadaan darurat, serta untuk pelayanan pariwisata. Jembatan gantung air Naningan menghubungkan desa Air Naningan dan Karang Lebuai. Jembatan ini menggantikan jembatan yang dulu ada dan saat ini sudah tergenang. Dengan peresmian yang dilakukan pada hari ini, maka satu prestasi besar telah dicapai lagi di bumi pertiwi Indonesia tercinta ini. Bendungan Batu Tegi siap untuk beroperasi, memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lampung dan sekitarnya. Rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat pada proses pembangunan bendungan ini, khususnya masyarakat di sekitar waduk yang berhubungan langsung dengan pembangunan bendungan. Selamat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua.